Jadi kalau misalkan laki-laki itu ejakulasi kan selama ini dipikirnya bahwa itu adalah sperma gitu ya. Sebenarnya bukan. Sperma itu sekitar 5-10% aja. Nggak terlalu banyak Nggak sebenarnya, terlalu Dok, banyak ya. sebenarnya. Sisanya itu secara volume ya, secara volume itu sisanya itu adalah cairan prostat dan vesika seminalis namanya. Itu dia berfungsi untuk cairan nutrisi untuk spermanya itu dan juga lubrikasi gitu. Nah, karena ya sperma ini kan begitu keluar dia harus berjuang gitu kan, dari berapa ratus juta yang keluar cuman hanya satu yang akhirnya ketemu sama sel telurnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSUI, kembali lagi bersama saya Dr. Sina. Saya saat ini bertugas sebagai General Practitioner, dokter umum di RSUI, berjaga di ICU dan IGD. Kembali lagi di RSUI Talks Podcast, edukatif, informatif, dan inspiratif. Yang hari ini kita akan membahas tentang pembesaran prostat jinak bersama, yang udah bersama saya nih sekarang Dr. Diandra, Bachelor of Medical Science, SPU, FICS, dan yang merupakan dokter spesialis urologi yang aktif melayani pasien saat ini di RS Universitas Indonesia. Nah, gimana kabarnya Dokter Diandra pagi ini? Alhamdulillah baik, terima kasih Dokter Sina. Sibuk banget nih dok kayaknya hari ini ya, banyak pasien nggak dok hari ini? Ya, pasien pembesaran prostat jinak memang salah satu pasien yang paling banyak sih kita temuin selain batu saluran kemih, tapi mungkin itu buat kita podcast berikutnya kalau batu saluran kemih. Kita sekarang mau ngomong mengenai pembesaran prostat jinak ya. Oke, iya benar banget nih dok. Sip. Nah dok, pembesaran prostat jinak ini kan merupakan suatu kondisi yang sering ditemukan dengan bertambahnya usia seorang laki-laki. Nah kondisi ini tentu membuat sahabat RSUI pengen tahu nih dok lebih lanjut mengenai apa sih itu pembesaran prostat jinak. Dan karena itu kita simak nih obrolan santai bersama Dokter Diandra nih siang ini ya teman-teman sahabat RSUI. Saat ini ada beberapa pertanyaan nih dok mengenai pembesaran prostat jinak. Yang pertama nih kita pengen tahu sebenarnya pembesaran prostat jinak itu apa sih? Oke, baik. Mungkin sebelum saya mulai saya menyapa dulu nih sahabat RSUI. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun dimanapun Anda menyaksikan podcast ini. Semoga bermanfaat. Jadi di urologi, saya mulai mungkin agak gede sedikit nih Dokter Sina. Urologi itu memang nggak banyak orang yang paham sebenarnya kerjaannya ngapain sih gitu. Orang kalau dengar urologi banyak juga yang salah atau ngirain ini neurologi ya, yaitu dokter saraf. Kalau urologi itu sebenarnya dokter spesialis yang menangani penyakit saluran kemih dan saluran kelamin atau area aduh kok saya jadi ini nih, jadi gugup nih sama Dokter Sina nih. Saluran reproduksi pria gitu ya. Kalau saluran reproduksi wanita kan biasanya sama dokter kebidanan. Betul. Nah, salah satu penyakit yang paling banyak memang pembesaran prostat jinak ini. Jadi kalau prostat itu kita bisa bayangkan semua laki-laki mulai dia dari lahir sampai tua itu punya prostat gitu ya. Prostat itu letaknya di bawah kandung kemih. Fungsinya dia itu untuk membuat cairan ejakulat atau cairan mani. Jadi kalau misalkan laki-laki itu ejakulasi kan selama ini dipikirnya bahwa itu adalah sperma gitu ya. Sebenarnya bukan. Sperma itu sekitar 5-10% aja. Nggak terlalu banyak sebenarnya. Nggak terlalu banyak sebenarnya. Sisanya itu secara volume ya, secara volume itu sisanya itu adalah cairan prostat dan vesika seminalis namanya. Itu dia berfungsi untuk cairan nutrisi untuk spermanya itu dan juga lubrikasi gitu. Nah, karena ya sperma ini kan begitu keluar dia harus berjuang gitu kan, dari berapa ratus juta yang keluar cuman hanya satu yang akhirnya ketemu sama sel telurnya gitu. Artinya banyak yang akan di medan pertempuran ini gitu, dia akan butuh nutrisi untuk nyampe tujuannya. Nah, prostat itu dengan bertambahnya usia dia akan makin lama kodratnya adalah makin lama makin besar. Kenapa?
Karena ada stimulasi dari testosteron atau hormon pada pria. Semua pria punya testosteron. Nah, itu akan terstimulasi seumur hidup nih, diakumulasi terus nih, terstimulasi terus sampai biasanya makanya pasien-pasien dengan pembesaran prostat biasanya ada keluhan mulai tuh usia 55 atau 60 tahun tuh baru ada gejala gitu karena prostat itu udah sampai threshold di mana dia udah membesar gitu. Nah, itu kurang lebih penjelasannya prostat seperti itu. Oke, berarti pembesaran prostat jinak ini sangat berhubungan sama usia juga ya dok, karena Bener. kan stimulasi terus-menerus selama bertahun-tahun, lalu prostatnya mengalami pembesaran. Bener. Begitu ya dok. Lalu kalau misalnya nih dok, kalau kita mau tahu tanda awal perkembangan, tanda awal gangguan berkemih gitu dok, misalnya akibat pembesaran prostat jinak tuh tanda awalnya gimana aja sih dok? Oke. Sebenarnya yang pertama juga harus kita ketahui adalah kualitas berkemih ya atau ya kualitas sih sebenarnya ya berkemih bukan hanya kuantitas tapi kualitas berkemih itu adalah hak semua orang. Ya ini lebih jadi ini nih puitis sih. Jadi memang pada umumnya soalnya baik laki-laki maupun perempuan begitu mereka menginjak usia lansia ya lanjut usia di atas 50, 60, 65 tahun pasti kan banyak keluhan-keluhan atau penyakit-penyakit ya. Kita tahu misalkan jantung, penyakit saraf, penyakit mata dan lain-lain itu orang lebih aware. Tapi biasanya kalau balik lagi ke keluhan berkemih orang itu lebih ini emang kodratnya saya gitu. Ini memang karena saya udah lanjut usia, ya pastilah saya punya gangguan berkemih. Nah itu mindset itu sebenarnya kita harus stop dulu. Artinya tidak serta-merta orang bertambah usia, kualitas berkemihnya itu harus menurun, enggak gitu. Nah nanti kita bahas mengenai apa aja yang kita sebut kualitas berkemih dan gejala-gejala apa yang kira-kira biasanya dikeluhkan. Tapi kita prinsipnya itu dulu gitu. Jadi artinya kalau kita biasa berkemihnya misalkan saya ambil contoh semalam misalkan kita tidak perlu bangun tidur. Saya rasa Dokter Sina nggak perlu bangun tidur malam hari untuk berkemih gitu ya. Tapi biasanya kalau baik wanita atau pria, nah ini karena pembesaran prostat jinak kita bicara banyak mengenai pria. Biasanya itu malam hari suka buang air kecil tuh. Nah itu jangan kita anggap normal dulu gitu. Itu adalah gangguan kualitas berkemih yang akhirnya akan mengganggu kualitas tidur gitu. Nah biasanya yang utama dikeluhkan itu dulu. Kok buang air kecil saya sekarang makin sering ya malam. Kok sekarang saya antar buang air kecil yang dulu misalkan bisa 4 jam, 5 jam kalau sambil kerja. Sekarang 2 jam sekali saya harus buang air kecil. Nanti lama-lama 1 jam sekali. Nanti bisa lama-lama 15 menit sekali. Bolak-balik ke toilet aja terus gitu. Nah itu harus kita sadari di awal dulu supaya gejalanya itu nggak makin berat baru kita berobat. Tapi udah ada perubahan pola berkemih, nah itu waktunya artinya ini ada something nih, ada sesuatu nih yang harus kita evaluasi gitu. Nah gejalanya sendiri sebenarnya bermacam-macam ya. Gejala itu digolongkan sebenarnya biar lebih mudah diingat. Gejala pada saat urin itu ditampung ya atau storage sama gejala pada saat urin itu dibuang atau voiding atau berkemih gitu. Biasanya kalau pada saat ditampung keluhannya itu jadinya akan sering buang air kecil, akan sering bolak-balik karena pengosongan kandung kemihnya nggak maksimal. Buang air kecilnya jadi nggak nyaman, jadi nyeri. Kalau gejala voidingnya atau saat berkemihnya biasa pancarannya kok udah nggak cespleng lagi kayak dulu gitu. Udah nggak kencang pancarannya gitu. Sekarang lebih banyak pancarannya itu lebih dekat ke kaki dibanding jauh gitu. Kalau pria kan buang air kecil biasanya berdiri misalkan, biasanya nyampe ke ujung, ini sekarang kok makin deket gitu. Setelah itu buang air kecil harus agak ngeden, jadi harus agak ada force sedikit gitu untuk bisa buang air kecil. Buang air kecilnya juga bisa putus-putus, jadi dia buang air kecil nanti stop, ngeden lagi dikit, keluar lagi buang air kecil nanti stop gitu. Sama yang terakhir ada gejala post voiding namanya atau setelah berkemih. Biasanya itu buang air kecil itu suka netes-netes gitu. Udah selesai berkemih, pakai pakaian dalam misalkan mau sholat atau mau aktivitas lain, loh kok keluar lagi. Biasanya itu
di pakaian dalamnya gitu ya, jadi bebekas gitu. Nah, hal-hal seperti ini nih yang harus kita sadari bersama dan kita evaluasi. Nanti kita mungkin bisa bicara lebih lanjut evaluasinya itu apa aja dan terapinya apa aja. Tapi kurang lebih gejalanya seperti itu. Gejala yang lebih berat sebenarnya bisa juga sampai nggak bisa buang air kecil sama sekali, artinya mampet total gitu. Bisa sampai buang air kecil berdarah, bisa sampai pada saat ejakulasi berdarah dan lain-lain. Artinya hal-hal seperti ini ya alangkah baiknya kalau kita bisa tahu di awal gitu. Jangan sampai udah mampet dulu atau sampai berdarah dulu baru kita berobat gitu. Wah, baru tahu nih kita dok mengenai gejala-gejala pembesaran prostat nih, habis dijelasin dokter Diandra. Jadi kalau misalnya disimpulkan nih dari awal tuh, kalau misalnya kita mau lihat tanda-tanda awalnya, mulai dari rasa nyeri ya dok ya di kandung kemih. Kalau misalnya kandung kemihnya udah mulai penuh, lalu pada saat berkemihnya sendiri pancarannya lebih pendek dari biasanya, jauh lebih dekat ke kaki daripada jaraknya jauh dari kaki. Lalu kalau misalnya buang air kecil harus lebih ngeden atau dengan force, padahal biasanya enggak gitu ya dok. Lalu kalau misalnya buang air kecil putus-putus nih sahabat RSUI harus di-note nih, kalau misalnya ada perubahan-perubahan seperti ini harus lebih aware sama diri sendiri nih, nggak bisa kayak yang oh enggak kok masih normal-normal aja, oh enggak kok ini karena udah tua aja nanti juga kembali lagi gitu. Kadang-kadang kayak gini nggak apa-apa, jangan kayak gitu ya. Dan menurut saya perlu dievaluasi juga kadang-kadang misal orang tua kita gitu ya. Kadang mungkin yang mendengarkan podcast ini mungkin range usianya mungkin nggak nyampe nih 60-70 tahun betul, misalkan betul, gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya denger orang tua atau mungkin om tante atau mungkin kakek nenek gitu ya, mungkin ya, kakek lah gitu ya. Kok ada mulai perubahan gitu buang air kecilnya, atau kita notice aja, nggak perlu mereka komplain, nggak perlu mereka mengeluh, tapi kita lihat kok om saya atau kakek saya atau bahkan bapak saya gitu kok sering ya gitu, lagi di tengah-tengah misalnya kita lagi ngobrol makan malam segala macam ke toilet, nanti balik lagi ngobrol bentar ke toilet lagi bolak-balik atau misalkan lagi jalan-jalan gitu yang dicari toilet aja gitu. Nah ini harus was-was gitu, harus kita sarankan gitu. Alangkah baiknya kalau kontrol berobat, sehingga kalau misalkan ada pembesaran di early stage ya, di awal-awal gejalanya ya bisa kita terapi sesuai gitu. Jangan sampai nunggu mampet dulu gitu. Selain gak nyaman buat individunya, nanti pilihan terapinya juga agak lebih rumit ya dok ya. Benar. Gitu. Oke. Lalu kalau misalnya nih dok, udah curiga nih misalnya kita atau keluarga kita mengalami pembesaran prostat jinak, lalu memutuskan untuk konsultasi dan ke rumah sakit dan sebagainya. Jenis pengobatan apa sih dok yang biasanya bisa kita lakukan pada penderita pembesaran prostat jinak? Oke, terapi obatnya sebenarnya sih banyak, beragam dan kita di RSU ini sebenarnya punya semua. Mungkin saya mundur sedikit dari keluhan-keluhan awal yang dikeluhkan. Di RSU ini kita punya medical check up atau MCU yang memang fokusnya di prostat gitu. Jadi namanya ya obviously MCU prostat gitu. Nah itu mungkin bisa menjadi pemeriksaan awal. Itu akan dievaluasi lengkap sih, dari mulai keluhan, mulai lab, mulai pemeriksaan USG, pancaran atau performa buang air kecilnya, itu semua akan dievaluasi. Nah, nanti dari situ kita dapat kesimpulan ini kira-kira keluhan prostatnya ke arah mana. Kalau untuk terapi sendiri sebenarnya beragam, tapi harus di-note bahwa sebenarnya terapi prostat itu, pembesaran prostat jinak, 80% itu sebenarnya obat. Gitu. Artinya non operatif sebenarnya. Jadi operasi pada pembesaran prostat jinak itu cuma 20% dari orang yang mengeluh, ada keluhan gitu ya, yang berobat gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa evaluasi atau bisa terapinya itu dari awal, itu waktu dia untuk ke operasi itu sebenarnya agak lebih panjang gitu dibanding datangnya itu udah gejalanya berat lah gitu. Artinya kebutuhan untuk operasi itu sebenarnya eminen gitu ya. Artinya
akan dibutuhkan dalam waktu yang singkat gitu. Tapi 80% yang tadi saya bilang itu mayoritas adalah medikamentosa, artinya hanya pemberian obat aja udah nggak ada masalah. Obatnya akan disesuaikan juga pasti dari gejalanya, dari performa buang air kecilnya bagaimana ya. Kita punya di sini juga di Poli kita punya pemeriksaan namanya uroflowmetry. Jadi dia bisa mengevaluasi pancaran kemihnya atau performa buang air kecilnya itu bagaimana. USG itu juga perlu. Nah, dari ini semua kita bisa tahu, kita bisa ramu kira-kira obat apa yang paling cocok buat pasiennya. Kalau memang ada indikasi-indikasi untuk operasi dari awal, itu kita memang punya tuh poin-poin apa aja yang kira-kira pasien itu lebih lebih baik dioperasi dibanding diobati gitu ya. Pasti ada jurnal dan ada bukti-bukti ilmiah yang mensupport itu. Nah, itu biasanya kita akan usulkan gitu. Kadang juga ada terapi operasi yang baik kita ambil di awal. Kenapa? Satu, pasiennya relatif muda kan kalau kita operasinya sekarang dibanding kita operasinya nanti. Lebih muda, biasanya komorbiditasnya nggak sebanyak pasien yang udah 80 atau 90 tahun biasanya gitu. Betul. Dan toleransi pasiennya terhadap operasi juga lebih baik. Artinya kalau orang itu gejalanya baru sebentar, setelah itu kita terapi bahkan kita operasi, biasanya recovery akan lebih baik dibanding mereka-mereka yang udah punya gejalanya bertahun-tahun, setelah itu kita terapi atau bahkan operasi, outcome-nya itu bisa jauh berbeda gitu. Artinya setelah terapinya ini pun masih punya gejala-gejala yang lain karena kandung kemihnya itu udah terbiasa dengan adanya prostat yang besar sehingga performanya dia atau kemampuan dia bekerjanya itu udah turun, udah berkurang gitu. Nah, jadi dari itu memang kalau terapi sendiri variasi, tapi balik lagi terapi prostat itu memang di-tailored ya, artinya disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya itu masing-masing. Jadi nggak ada satu terapi yang ampuh untuk semuanya gitu, nggak ada. Jadi tergantung pasiennya, tergantung keluhannya, performa buang air kecilnya, tergantung PSA-nya tadi labnya dan USG untuk kita evaluasi volume prostatnya gitu. Itu semua merupakan faktor pengambilan keputusan apa yang kita bisa berikan ke pasiennya gitu. Wah, luar biasa sekali Dok. Baru tahu juga saya nih Dok informasi seperti ini. Jadi gitu ya sahabat RSUI. Yang pertama itu jangan takut untuk memeriksakan diri dulu, jangan takut dulu. Karena seperti yang tadi Dokter Diandra bilang, sebenarnya kontrol untuk keadaan pembesaran prostat 80% dengan medikamentosa ya Dok. Dengan obat, hanya 20% yang dengan operasi. Butuh operasi benar. Gitu. Tapi kalaupun ternyata butuh operasi, nanti akan ada rencana terapi yang disesuaikan personal, sesuai kebutuhan individu masing-masing sahabat RSUI yang paling nyaman dan paling tidak berisiko gitu ya Dok. Benar. Baik dalam jangka pendek maupun nanti jangka panjang. Nah, lalu saya penasaran nih Dok, tadi kan dokter sempat membicarakan tentang tindakan operatif pada pembesaran prostat jinak. Kita juga pengen tahu nih Dok, kalau misalnya tindakan operasi pada pembesaran prostat jinak tuh seperti apa sih Dok? Oke, baik. Mungkin untuk ini saya akan butuh bantuan audio visualnya nih. Visualnya sih sebenarnya mungkin nggak ada audionya. Nanti ini ada sedikit penjelasan. Tadi sih mungkin sedikit banyaknya kita udah bahas ya mengenai pembesaran prostat jinak ini. Cuman mungkin boleh lanjut. Nah ini ya lanjut. Mungkin ini gejalanya aja. Tadi kita udah sempat infokan. Nah. Ini sebenarnya kita berada di kalau kita udah evaluasi tadi ya, udah kita evaluasi prostatnya. Mohon maaf nih Dokter Sina, saya mundur sedikit, belum bahas terapinya. Kalau kita mundur sedikit pada saat diagnosis, artinya pada saat menentukan ini pembesaran prostat jinak atau ini suatu keganasan prostat gitu kan ya. Yang dibutuhkan adalah biopsi gitu. Di RSUI juga kita bisa mengerjakan dua biopsi yang ini, baik itu dengan freehand ataupun dengan robotik. Ini pasien saya yang kita biopsi robotik di sini sebelah kanan bawah. Bedanya adalah keakuratannya. Jadi indikasi untuk di biopsi prostat itu sebenarnya ada dua fundamentalnya. Yang pertama PSA-nya atau prostat specific antigen, itu periksa lab.
Kalau itu meningkat biasanya di atas 4, itu ada kepentingannya kita untuk lakukan biopsi. Karena apa? Kita mau menentukan ini apakah suatu jinak yang kita bisa terapi atau ini suatu keganasan yang pastinya terapinya akan berbeda gitu ya. Jadi kalau kita udah masuk ke biopsi ini, kita sebenarnya masuk ke percabangan nih. Kita mau ngambil jalan yang kiri atau yang kanan. Makanya saya ada panah 2 gitu ya, yang satu ke pemeriksaan prostat jinak atau BPH, yang satu ke kanker prostat, karena terapinya memang sangat berbeda. Kedua diagnostik ini kita bisa kerjakan di RSUI. Mungkin next. Nah ini sedikit ngebahas komplikasinya aja sebenarnya. Kalau pada pembesaran prostat jinak, kita lihat prostat itu yang kita udah diskusikan tadi, bahwa letaknya dia di bawah kandung kemih. Dan kalau prostat itu membesar, dia bisa membesar ke arah luar, dia bisa membesar ke arah dalam. Nah kalau dia membesar ke arah dalam, analoginya seperti kalau kita pegang selang gitu ya, selangnya itu kita tutup, kita tekan dengan jari kita. Artinya kan tekanan di dalam selang itu kan pasti akan tinggi gitu untuk mengeluarkan jumlah air yang sama gitu. Sama kurang lebih dengan itu, pada satu titik kandung kemih itu akan remodeling atau akan menjadi lebih lemah gitu. Kita lihat gambar yang sebelah kanan. Nah, yang gambar sebelah kanan yang sisi kiri itu kelihatan bahwa kandung kemihnya itu udah nebal, saluran kemihnya berliuk-liuk sampai ginjalnya itu bengkak. Nah, ini ada beberapa pasien saya yang memang sampai seperti itu. Setelah kita operasi, syukur alhamdulillah semuanya membaik. Jadi ginjalnya udah nggak bengkak lagi, saluran kemihnya nggak berliuk-liuk, dan kandung kemihnya kembali seperti semula lagi gitu. Nah, ini pastinya tapi kita harus evaluasi per pasien gitu ya. Beda pasien akan beda outcome-nya, beda juga dari dia masa keluhan sampai dia terapi, itu juga menentukan prognosisnya, artinya outcome dari terapinya itu sendiri. Next boleh. Nah ini ngebahas sedikit mengenai terapinya, operasinya tadi mungkin Dr. Sina tanyakan. Saat ini memang operasi prostat sudah hampir tidak ada yang operasi terbuka. Artinya operasi tanpa sayatan. Ini yang kita sebut dengan minimal invasif gitu. Nggak ada sayatan, kita melakukan operasi dengan teknik natural orifice. Artinya saluran yang memang sudah ada, itu yang kita manfaatkan, itu yang kita gunakan untuk mencapai ke prostat. Jadi kita ada alat namanya resektoskop ya. Itu yang akan masuk ke saluran kemih dan akan sampai di prostatnya. Teknik yang sedang kami kembangkan di RSUI memang salah satunya adalah TURP. Jadi nanti akan saya bahas lebih lanjut, tapi klasiknya untuk terapi prostat adalah TURP ini nih, transurethral resection of prostate. Kurang lebih kalau Dr. Sina, mungkin sahabat RSUI juga pernah kalau buka puasa ngerok belewah, nah mirip kayak gitu. Jadi intinya adalah kita ngerok prostatnya, kita kerok. Nanti jadinya nanti ada fotonya di akhir. Oke, coba lanjut lagi boleh. Nah ini sih sebenarnya gambaran teropongnya gitu. Di video ini memang modelnya wanita, tapi nanti ke saluran kemihnya sih kita bisa lihat kurang lebih seperti apa. Jadi ini adalah saluran kemih mulai dari ginjal di atas, ini saluran kemih bagian atas, kandung kemih, dan saluran kemih bagian bawah gitu. Nah pada laki-laki itu prostat di bawah, yang bulat yang bawah ya. Nah ini dari ginjal, urin itu akan diproduksi lalu menjadi difiltrasi menjadi urin. Nanti urinnya itu akan ngalir ke bawah ya dari ginjal, ngisi kandung kemih. Di titik tertentu kita akan kebelet. Kalau kita kebelet berkemih, barulah kita akan ada rangsangan berkemih, lalu kita berkemih. Nah, pada coba kita lihat ini. Nah, ini adalah saluran kemih bagian bawahnya. Nah, pada pria di bawah itu ada yang namanya prostat. Nah, ini mungkin ini contohnya ada beberapa kelainan lain seperti batu, seperti keganasan, ini ada infeksi. Nah, hal-hal seperti itu bisa juga kita temukan. Nah, kalau pada pria, prostat itu makin lama bisa makin besar. Nah, kalau prostat itu makin lama makin besar, maka akan dibutuhkan terapi. Terapi itu salah satunya adalah kita teropong yang tadi ya. Kita teropong lalu kita evaluasi dan juga kita yang saya bilang tadi kerok prostatnya gitu.
Nah, ini adalah teropong yang kita masukkan ke saluran kemih. Nah, teropongnya itu akan masuk ke saluran kemih. Nah, kita bisa evaluasi tuh di dalam kandung kemihnya apakah ada kelainan-kelainan yang tadi kita udah bahas sebelumnya. Nah, ini Canggih ya, Dok. tampilannya. Seru. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini juga bukan saya yang buat, ini saya ngambil dari internet. Nah, ini adalah saluran kemihnya, lalu kita masuk ke dalam kandung kemih. Nah, habis itu kita bisa lihat kanan kiri, kita bisa lihat atas bawah, kita bisa evaluasi semua. Ini ada masalah atau enggak gitu. Mungkin di next saja. Nah, ini pasien yang kita operasi juga di RSUI. Pasiennya ini yang pertama dikerok prostat aja ya, atau transureteral resection of prostate. Sebelumnya yang sebelah kiri atas, lalu kita kerok di reseksi prostatnya ya, dikerok prostat yang sebelah kanan, lalu yang bawah adalah hasil akhirnya. Jadi kalau kita lihat yang kiri itu tertutup ya, saluran kemihnya dengan prostat, yang bawah itu sudah lowong gitu, sudah besar sehingga saluran kemihnya lebih lowong. Next. Nah, ini yang kita kembangkan, tekniknya itu namanya transureteral enucleation and resection of prostate. Kelebihannya apa? Bedanya apa? Bedanya adalah kita mencoba untuk menukleasi. Enukleasi itu sebenarnya gini, kalau analoginya, kalau tadi kita ngerok belewah ya, kalau ini kita kurang lebih mirip dengan kita coba diklik lagi sekali lagi. Kita coba ngupas jeruk. Kalau jeruk itu kan kita kupasnya daging jeruknya, kita kupas dari kulitnya. Sementara kalau belewah itu kan enggak. Belewahnya masih nempel, dagingnya masih nempel dengan kulitnya, terus kita kerok, ya kan? Betul. Harapannya apa? Sebisa mungkin si daging buahnya ini habis. Tapi bedanya kalau belewah kita bisa lihat batasnya, batas yang mana daging, batas yang mana kulit. Jadi kita bisa pastiin maksimal gitu ngeroknya. Kalau pada prostat enggak. Kita enggak tahu dasarnya itu ada di mana. Sehingga kalau kita keroknya itu seperti kerok belewah, kita nggak tahu dasarnya di mana. Pada umumnya akhirnya kita masih nyisain agak cukup banyak tuh daging prostatnya gitu ya. Konsekuensinya apa? Nanti di kemudian hari dia bisa tumbuh lagi gitu. Sementara kalau di enukleasi atau transureteral enucleation and resection of prostate ini, kita ngupasnya itu adalah daging buahnya, kita lepas dulu dari kulitnya. Ya, kalau udah kelepas gitu, baru yang daging buahnya ini kita kerok. Sehingga kita bisa pastikan yang dasarnya ini adalah hanya kulitnya aja gitu. Jadi yang kesisa prostatnya itu minimal atau bahkan tidak ada sama sekali karena sudah terenukleasi, telah terpisahkan si daging prostat dengan kulit prostatnya ya, dengan kapsul prostatnya, baru ini kita kerok gitu. Nah, ini kita yang kita sudah mulai rutin kerjakan di RSUI. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi butuh seperti jeruk gitu ya. Kita pisahkan dulu nih. Kita dorong aja gitu. Nanti akan terpisah antara kapsulnya atau kulit dari prostatnya itu dengan dengan daging prostatnya itu. Nah, itu pelan-pelan akan dipisahkan, baru daging prostatnya itu kita keluarkan, kita kerok gitu. Bedanya sedikit, alatnya sih nggak ada yang berbeda, tapi memang tekniknya itu yang kita coba kembangkan. Next, mungkin boleh. Mungkin tingkat kekambuhannya juga nanti akan jauh lebih rendah ya, Dok. Benar, kalau di beberapa penelitian internasional sih memang itu salah satu ya. Kelebihannya apa? TURP tadi dengan TURP gitu ya. Angka kekambuhan dalam 8-10 tahun itu lebih rendah kalau yang TURP, karena ya bagaimanapun kalau kita menyisakan dagingnya, misalkan kita ambil di 20% gitu ya, untuk dia nyampe 100% kan lebih cepat dibanding kita sisakannya 0% kan. Betul. Bagaimanapun. Yang kedua, perdarahannya akan lebih rendah, dan lama rawat inapnya itu juga relatif lebih cepat. Kita di sini juga selain mengembangkan itu, kita coba pasien dengan seleksi pasien yang baik ya. Ada beberapa pasien yang bahkan hari kedua udah kita coba lepas kateter dan pulang. Gitu. Yang biasanya 3 hari. Artinya beberapa pasien ini rawat inapnya juga akan lebih cepat gitu dengan kita kerjakan teknik seperti itu.
Nah, yang tadi saya bilang prostat itu setelah dikerok itu dia keluarnya kayak daging cincang, ini kurang lebih gini bentuknya gitu. Nah, ini akan dikirim ke patologi, akan dikirim ke lab untuk dievaluasi lebih lanjut gitu ya. Apakah ada sel keganasan atau tidak di dalam jaringan prostatnya. Nah, ini kalau ini adalah pasien yang setelah kita lakukan enukleasi tadi. Kita bisa lihat bahwa seberapa banyak itu daging prostatnya yang keluar. Biasanya kalau kita kerok prostat seperti biasa itu paling yang keluar itu sepertiga atau setengahnya dari botol itu gitu. Nah, ini kan lebih banyak karena apa? Karena memang lebih banyak daging prostatnya itu yang kita bisa keluarkan gitu dengan teknik ini. Mungkin lanjut lagi. Nah, ini kurang lebih yang gambaran yang tadi kita udah diskusikan. Bedanya apa kalau reseksi prostat aja atau TURP, pastinya setelah atau after procedure-nya itu kita masih meninggalkan sedikit banyak daging prostatnya. Sementara kalau kita lakukan enukleasi dulu baru reseksi atau yang disebut TURP, seperti jeruk tadi kita pisahkan dulu, baru yang daging jeruknya itu yang kita bisa reseksi, kita bisa keluarkan. Gambar yang kanan bawah kelihatan bahwa pasca operasi yang tertinggal ya itu memang hanya kapsulnya aja. Kapsulnya sih emang nggak bisa diangkat, itu memang dibutuhkan untuk tetap bisa buang air kecil baik gitu ya. Jadi kapsulnya aja yang sisa. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kayak saya rasa ini slide terakhir saya, boleh next? Iya, oke. Mungkin kurang lebih sih penjelasannya itu. Sedikit banyaknya teknik yang kita gunakan dan kita kembangkan di RSUI itu adalah yang enukleasi tadi. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya Dokter Sina tadi. Dari gambarnya juga udah lumayan kelihatan jelas banget ya Dok bedanya. Terus kita juga kebayang nih kira-kira nanti progresnya post operasi gimana, outcome-nya gimana ya sesuai yang dokter ceritakan tadi. Ya. Oke, jadi sahabat RSUI, intinya hari ini adalah kalau misalnya sahabat RSUI merasakan ada yang berubah nih dari kebiasaan berkemih yang biasanya baik dari sahabat RSUI sendiri maupun keluarga. Nah, jangan ragu-ragu untuk memeriksakan diri dulu. Periksa dulu. RSUI punya MCU prostat, bisa bikin janji juga ke poliurologi, lalu nanti bisa konsul ke dokter Diandra juga. Lalu dari situ, kalau misalnya memang ada pembesaran prostat, bisa ada pemeriksaan lebih lanjut nih untuk menentukan kira-kira rencana terapinya bagaimana. Lalu nanti tinggal dipersonalisasi sesuai kebutuhan sahabat RSUI. Kita punya banyak pilihan terapi dari mulai obat-obatan sampai tindakan operatif seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Dr. Diandra dengan pertimbangan risiko dan outcome serta progres post-operasi dan terapi obat-obatan yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhan sahabat RSUI gitu ya Dok kira-kira. Iya, benar. Gitu. Oke Dok, nah ini kan kita udah ngobrol banyak banget nih Dok mengenai pembesaran prostat jinak. Kira-kira dari Dr. Diandra nih take home message-nya untuk sahabat RSUI hari ini nih, kira-kira apa Dok? Ya, saya mohon maaf nih kayaknya dari tadi saya kalau ngobrol nggak pernah nurut sama Dr. Sina nih. Saya mundur lagi ke ini lagi. Sebenarnya saya mau sedikit nambahin fakta dan mitos. Karena nggak sedikit pasien yang kontrol itu banyak mungkin mendapatkan mitos-mitos mengenai terutama ya pembesaran prostat ini ya. Kultur gitu. Indonesia ya Dok ya? Iya benar, masih kultur banget. Kata orang gitu kan, selalu kata orang. Iya. Saya nggak pernah ketemu si orang ya, tapi katanya sama Dok saya juga. Jadi kalau mitosnya itu ada beberapa yang bilang bahwa prostat ini besar karena ini juga sesuatu yang unik karena sering berhubungan atau tidak pernah berhubungan. Saya pernah dapat pasien yang polar opposites nih gitu. Dua-duanya ada ya. Jadi ada yang bilang apakah karena saya kurang sering berhubungan. Ada yang bilang apa karena saya kebanyakan berhubungan ya gitu. Ini harus diberantas bahwa tidak ada hubungannya sama sekali. Yang kita balik lagi ke tadi bahwa prostat itu memang proses penuaan, memang ini proses dengan bertambahnya usia prostat itu akan semakin besar. Mau sering berhubungan kayak tidak pernah berhubungan kayak nggak ada ngaruh gitu. Jadi memang pembesaran ini memang sesuai dengan usia gitu. Makin besar makin bertambah usia maka prostatnya juga makin besar.
nggak semua, nah tapi mungkin sedikit catatan, nggak semua prostat yang besar itu bergejala. Oh. Jadi yang kita terapi itu tidak bukan, semua ya, Dok. yang kita terapi itu bukan ukuran, yang kita terapi adalah gejalanya. Betul. Gitu. Mitos satu lagi, kalau naik sepeda gitu kan sekarang lagi marak ya gitu, lagi banyak orang yang hobi naik sepeda gitu kan, baik short distance atau long distance gitu ya, bersepedanya gitu. Itu juga ada beberapa penelitian yang memang sudah membuktikan bahwa itu tidak mempengaruhi baik pembesaran prostat jinak, kanker prostat, atau infeksi prostat atau yang kita sebut prostatitis. Yaitu nggak mempengaruhi ya sama sekali. Jadi bersepedalah tetap gitu ya. Yang mungkin perlu diperhatikan sebenarnya lebih ke dudukan sepedanya, karena dudukan sepeda yang makin ramping itu dia akan menekan area area selangkangan lebih berat gitu ya, tekanannya di situ, sehingga itu nanti justru keluhannya bukan ke prostat, tapi ada beberapa penelitian yang bilang bahwa itu akan mempengaruhi ke arah ereksinya malah gitu. Tapi ya itu mungkin pembahasan kita lebih lanjut. Yang terakhir mungkin makanan-makanan. Nah, ini memang paling sering nih, Dok. Yes, paling sering benar. banget. Jadi pasien juga nanya-nanya makanan. Benar. Asupan itu memang kalau gizi itu kalau misalnya kita lihat di statistik atau laporan-laporan di dunia ya, yang paling banyak myth atau urban legend atau mitos-mitos yang beredar itu selalu berhubungan dengan makanan. Yeah. Makanan ini bisa ngebuat itu, makanan ini bisa ngebuat apa gitu kan. Nah, prostat ini sebenarnya untuk ukuran itu nggak serta-merta dipengaruhin sih langsung oleh makanan gitu. Ada yang orang bilang, tapi saya makan tomat kok, Dok gitu, jadi kok bisa kena prostat gitu. Itu nggak ada hubungannya lagi, karena balik lagi kita poinnya adalah prostat ini bertambah seiring usia gitu. Jadi tidak dipengaruhi oleh apa aktivitas segala macam yang kita lakukan gitu, atau bahkan makanan yang kita konsumsi. Gejala memang masih mungkin dipengaruhi oleh makanan yang pedas-pedas, yang asam, kopi, coklat, ya hal-hal seperti itu, makanan yang panas kayak kambing, duren dan lain-lain, itu bisa memperberat gejalanya, tapi bukan pembesaran prostat itu sendiri. Prostat mah enggak, kita makan kambing setiap hari yang ada kita kolesterol, bukan makin besar prostatnya gitu ya. Jadi itu mungkin 3 mitos yang paling sering saya temukan, dan mungkin di podcast kali ini kita bisa sama-sama belajar dan kita bisa sama-sama berantas bahwa nggak ada hubungannya loh sebenarnya gitu. Mungkin itu sedikit kita diskusi aja mengenai mitos-mitos seputaran prostat gitu. Mungkin take home message-nya dari saya yang terakhir mungkin itu balik lagi, harus kita sadari bahwa kualitas berkemih yang baik itu adalah hak asasi setiap manusia. Artinya kalau kita udah ngerasa ada keluhan, udah ada ngerasa nggak nyaman atau perubahan deh pola berkemih, itu adalah momennya kita harus periksa gitu. Nggak usah ngelihat usia, nggak usah ngelihat jenis kelamin, nggak usah ngelihat. Pokoknya kalau ada perubahan dari pola berkemih, itu adalah momen kita harus periksa. Mungkin saya intronya dari situ aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Diandra untuk pembicaraan dan ngobrol-ngobrol santainya hari ini. Sahabat RSUI pasti dapat banyak banget informasi dari Dr. Diandra ya hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sahabat RSUI sekalian. Selalu jangan lupa kalau misalnya ngerasa ada yang berubah di diri kita maupun di orang-orang terdekat kita, paling tidak periksakan aja dulu. Nggak usah takut. Di sini kita punya banyak profesional yang nanti nemenin sahabat RSUI apapun kondisinya gitu ya, Dok ya. Ya, baik, Dr. Diandra terima kasih banyak hari ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga lancar aktivitasnya di hari-hari ke depan. Sehat selalu. Jangan bosan-bosan kita undang di podcast RSUI Talks. Siap, saya tadi udah ngebuka beberapa cabang juga nih kayak bisa kita diskusiin berikutnya. Iya, bisa nih buat RSUI Talks podcast selanjutnya, karena pasti sahabat RSUI juga akan
pengen lihat nih bahasan-bahasan selanjutnya dengan Dokter Diandra. Oke, untuk hari ini terima kasih sahabat RSUI semua. Aku punya pantun dulu sebelum kita closing hari ini. Wih, cakep. Cie. Nanti disambut ya, Dok. Disambut. Batu pecah dibenturkan, pecahnya kena kepala. Ya. Sahabat RSUI yang menawan, jangan lupa subscribe kita ya. Cakep. Cakep. Jangan lupa subscribe kita ya. Oke. Demikian episode RSUI Talks Podcast hari ini. Sahabat RSUI jangan lupa sering-sering dengerin RSUI Talks Podcast, disebar-sebarin juga ke sahabat, kakek, nenek, pacar, gebetan, HTS-an boleh. Terus jangan lupa main-main ke RSUI, kalau misalnya ada keluhan periksa, nggak ada keluhan mau check up juga boleh periksa ke RSUI. Terus berkunjung juga ke website RSUI www.rs.ui.ac.id. Ada banyak yang bisa dilihat di sana, baik edukasi maupun kalau misalnya mau lihat jadwal poli dan sebagainya bisa lihat di sana buat sahabat RSUI. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. RSUI, we provide outstanding care. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.